Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunaidi, NIM 2019 008246. Saya dari kelas manajemen A7. Di sini baiklah saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu UMKM. Nama UMKM kami yaitu Sop Ayam Pak Min Klaten cabang Yogyakarta. Sebelum masuk lebih dalam, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang profil UMKM. Nama UMKM ini yaitu Sop Ayam Pak Min Klaten cabang Yogyakarta. Nama pemiliknya yaitu Pak Tugimin. Alamatnya yaitu Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Bidang usahanya ini kuliner. Tahun berdirinya tahun 1990-an hingga sampai saat ini. Baiklah di sini masuk ke manajemen SDM-nya. Bagaimana menetapkan jumlah kompetensi dan penetapan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM berdasarkan yang pertama itu ada job description. Yang pertama itu pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas di Sop Ayam Pak Min ini ada pembagian kasir, terus ada pembagian belakang itu ada 2 orang karyawan itu masak dan mempersiapkan membuat gorengan, masak sambal dan mencuci piring. Di selain itu ada bagian depan memiliki 2 orang karyawan juga melayani jika ada pembeli, dan juga ada yang masak sop ayam dan ada juga yang menyiapkan nasinya. Dan nantinya sebagian di belakang itu lagi ada satu yaitu cowok, itu bagian membuat minuman. Dan total karyawan yang bekerja di Sop Ayam Pak Min ini ada 6 orang karyawan. Dan selanjutnya yang kedua ini yaitu specification, yaitu spesifikasi pekerjaan. Tidak ada job spesifikasi tertentu, yang paling penting calon karyawan ini ingin bekerja dengan cepat, bersungguh-sungguh, niat, tekun, dan ulet. Sangat diuntungkan dengan pengalaman kerja di rumah makan dan sejenisnya, sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Yang ketiga ini job recruitment, yaitu syarat pekerjaan. Syarat untuk masuk bekerja di Sop Ayam Pak Min ini yaitu seorang karyawan harus mempunyai pengalaman, misalnya pernah bekerja di restoran. Jika ingin bekerja di Sop Ayam Pak Min ini tidak perlu pendidikan, misalnya sekolah, yang terpentingnya mempunyai pengalaman kerja. Dan selanjutnya yaitu job evaluation, evaluasi pekerjaan. Kalau evaluasinya Sop Ayam Pak Min ini memiliki evaluasi tersendiri, misalnya di akhir bulan tutup pembukuan, dan selanjutnya evaluasi tentang karyawan. Cara kerjanya yaitu bertanggung jawab apa tidak, pas dikasih jobnya itu masing-masing itu bagian gitu. Dan misalnya kerjaannya kurang baik, maka akan diperbaiki ke depannya agar lebih baik lagi. Selanjutnya ini bagaimana proses rekrutmen, seleksi untuk mendapatkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat. Penempatan karyawannya ini tergantung pada keadaan pelanggan, lagi ramai atau sepi. Misalnya nanti bagian depan itu ada 1 karyawan dan itu memiliki tanggung jawab kepada seluruh karyawannya. Dan selanjutnya yaitu bagaimana menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM. Nah, program kesejahteraan pada karyawan tergantung pada saat lagi ramai. Jika penghasilan telah memenuhi target penjualan, maka para karyawan dan mendapatkan bonus tambahan. Untuk pengembangannya sendiri di Sop Ayam Pak Min ini selalu menjaga kualitas agar dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Sedangkan promosinya melalui online, Shopee Food, dan Grab Food. Selama ini tidak ada pemberhentian karyawannya, malah terkadang karyawan itu sendiri yang berhenti dengan sendirinya, karena beberapa alasan, diantaranya ingin pulang kampung atau tempat kerjanya terlalu jauh. Selanjutnya yaitu bagaimana meramalkan kebutuhan sumber daya manusia
pada masa yang akan datang. Di Shop Ayam Pak Min ini kedepannya nantinya akan menambahkan menunya yang bervariasi, tetap menjaga kualitas agar lebih ramai. Selanjutnya bagaimana melaksanakan pelatihan pengembangan produktivitas karyawan. Kalau di Shop Ayam Pak Min ini sendiri, jika ingin masuk bekerja itu biasanya mengikuti pelatihan, yaitu training. Training sendiri biasanya selama 2 bulan, dan pelatihan itu fleksibel, misalnya kayak bikin minum, bagian memotong daging, dan menyiapkan sop ayam hingga mengantarkan makanan. Selanjutnya yaitu bagaimana mengatur mutasi karyawan dengan baik vertikal maupun horizontal, sehingga saat ini tidak ada mutasi karyawan karena semua karyawan bekerja sesuai job, tidak berpindahan karyawan maupun pemecatan karyawan. Selanjutnya yaitu bagaimana mengatur pensiun dan pesangonnya. Di Shop Ayam Pak Min ini sendiri karyawannya belum ada yang pensiun karena karyawannya rata-rata berusia 19 sampai 35 tahun. Tidak ada yang di atas 60 tahun, dan semua karyawan bekerja dengan baik dan jujur maupun ramah kepada pelanggan. Selanjutnya masalah yang sering terjadi yaitu masalah yang sering dialami yaitu keterlambatan saat membuka kiosnya. Itu karena faktornya kecapean kerjanya, sehingga maka banyak karyawan yang bangunnya kesiangan atau masaknya kurang cepat. Paginya bukanya jam 6, maka persiapannya harus dimulai dari jam 4 pagi. Selanjutnya yang kedua yaitu masuk ke pemasarannya. Yang pertama itu bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Produk di Shop Ayam Pak Min itu yang dicari yaitu pelanggan atau pembeli dari segi rasanya yang khas, tidak pernah berubah rasa. Untuk semua karyawannya selalu memberikan pelayanan yang baik dari tempatnya, tidak ada yang monoton. Dan yang kedua ini bagaimana cara melakukan riset pemasaran. Pusat Shop Ayam Pak Min ini berada di Pasar Klaten, sedangkan cabangnya sendiri ini ada di mana-mana. Salah satunya di daerah Banguntapan ini, dan riset pemasarannya di masa pandemi kemarin. Di Ayam Pak Min sendiri mengadakan promo seperti beli 1 gratis 1, dan membuka cabang ke Piungan itu memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun. Dan yang ketiga ini bagaimana proses distribusi produk. Proses distribusi produk ini tergantung dengan ownernya, dan Shop Ayam Pak Min ini mempunyai 2 owner dari Pak Minnya sendiri, dan mitra antara keduanya saling bekerja sama. Kalau dari segi pembukuannya kemarin cuma dilihat dari sananya, misalnya ramai kita membuka lagi, dan Pak Min ini merupakan owner asli Klaten dan satu lagi asli Jogja, dan intinya owner satu ini 2 saling bekerja sama dan saling membantu. Selanjutnya yang keempat ini bagaimana menentukan promosi pada bisnis. Untuk promosi itu dilakukan pada waktu tertentu, misalnya pada saat awal pandemi ini mengadakan promo beli 1 gratis 1 selama 3 bulan, dan promosi ini melakukan Shopee Food dan Grab Food, yaitu potongan harga dan gratis ongkir pada waktu tertentu. Dan yang kelima ini bagaimana menentukan grade harga. Di Shop Ayam Pak Min ini dalam menentukan harganya disesuaikan dengan porsi potongan ayamnya. Dan keenam ini bagaimana mengelola feedback atau umpan balik dari pelanggan. Kalau secara offline sendiri belum ada. Kalau untuk di online-nya sendiri ada yang mengasih kritik dan saran soalnya tempat, pelayanan, dan waktu pengirimannya. Dan yang ketujuh ini masalah apa yang sering terjadi. Masalah yang sering terjadi ini di waktu pandemi kemarin sepi, sehingga tempatnya tidak balik modal. Pada awalnya pandemi
walaupun menjualnya secara online. Dan yang ketiga ini masuk ke manajemen keuangannya. Yang pertama itu bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangannya di ownernya ini untuk modal itu 5 juta satu warung, dan warung yang ada di Piungan juga mendapatkan bagian 5 juta. Dan rencana keuangannya sendiri ada untuk pembelian bahan bakunya. Dan yang kedua ini bagaimana menentukan komposisi modal bagi hasil. Komposisi modal di sop ayam Pak Min ini selama buka belum pernah dipakai karena udah balik modal. Nantinya kalau hasilnya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kalau soal gaji karyawannya itu mengambilnya dari hasil laporannya. Misalnya 1 minggu sekali tutup buku, dan itu nantinya gaji karyawannya dilihat dari hasil penjualannya. Dan yang ketiga ini yaitu bagaimana cara melakukan kontrol keuangan. Pada sop ayam Pak Min ini cara mengontrol keuangannya dilakukan pada saat kios atau warung sop ayam ini tutup dengan cara perhitungan pendapatan harian. Dan memiliki dan mitra selalu mengontrol keuangannya minimal 3 bulan sekali. Dan selanjutnya yang keempat ini bagaimana mengelola laba usaha. Kalau dari laba usahanya itu sendiri tidak mengetahui karena itu langsung dari ownernya. Mungkin bisa jadi perputaran lagi kemodalan untuk pembelian bahan baku dan lain-lain. Dan yang kelima ini bagaimana proses investasi yang dilakukan. Untuk proses investasi sendiri dilakukan oleh mitra-mitra yang bergabung pada sop ayam Pak Min ini. Untuk lebih detailnya kami tidak mengetahui secara pasti. Yang keenam ini masalah yang sering terjadi. Masalah yang sering terjadi di waktu pandemi itu 1 bulan sop ayam Pak Min ini mengalami drop atau tidak balik modal sama sekali dalam jangka 1 bulan. Dan untuk membangkitkan dari keburukan, sop ayam Pak Min ini melakukan promo melalui penjualan online. Dan yang keempat ini masuk ke manajemen keproduksi. Yang pertama itu ada bagaimana proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Proses produksi dari bahan baku sampai barang jadi harus ada ayamnya, dan ayamnya sendiri itu membelinya dalam bentuk mentahan dan dikelolanya di sop ayam Pak Min. Dan bumbunya ini sendiri mengambil dari Klaten, dari lebih bervariasi. Yang kedua ini bagaimana proses pengendalian produksi. Untuk pengendalian bahan produksinya kadang naik, dan harga sopnya sendiri biasanya harganya masih tetap. Dan yang perlu dikuranginya itu dari segi sambalnya kita lebih sedikit, dan itu mengikuti peraturan yang udah ada di pusat. Dan yang ketiga ini bagaimana proses pengawasan produktivitas, kualitas produksi, yaitu lebih dari rasanya itu monoton, dan setiap beberapa jam sekali seorang karyawan itu biasanya selalu mengecek dan rasanya agar lebih terjaga dan bisa membuat pelanggan lebih membelinya kembali. Dan yang terakhir ini adalah foto hasil dokumentasi dari kelompok kami.